Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi akhirnya di channelku nih, Robi Chang. Ya, kali ini aku mau ngabarin sekedar info kenapa aku nggak ngupload belakangan ini. Udah hampir 1 bulan, 4 mingguan ya kalau diminggukan. Itu gara-gara belum dapat kerjaan. Terus ya belum dapat kerjaan sih, ada kerjaan tapi visanya itu nggak bisa dapat gitu, gara-gara jurusan aku ini kan jurusan bandara gitu, terus gara-gara covid pekerjaannya bandara jadi berkurang, terus penerimaannya juga sedikit gitu kan. Udah berapa kali buat CV terus pergi interview nggak diterima, apalah gitu kan, ditolak gitu. Sempat kemarin ada kerjaan itu, udah interview jadi penerjemah bahkan di suatu perusahaan gitu. Ini ada cabang Indonesia juga, ada perusahaannya di Indonesia, di Jepang juga gitu, jadi penerjemah. Dan itu udah aku coba, terus interview udah mantep lah gitu, udah dapat persetujuan, tapi finishnya itu udah berapa kali ya, kayak perasaan kayak ini udah berapa kali gitu, akhirnya ketolak gitu. Itu enggak 1 atau 2 kali, berapa kali yang seperti ini, lagi nulis ulang CV. Terus misalnya itu kan ke penerjemah, kita motivasi kita kenapa ke perusahaan ini beda lagi, ke perusahaan misalnya ke hotel, ke perawat, ke misalnya kayak jurusan ke bandara gitu, kita tulis ulang lagi motivasinya seperti apa. Dan dari sana udah berapa kali ketolak itu. Dan ini gimana tahu kan, ya stres lah, gimana yang bisa dikatakan stres ya, tapi aku tuh orangnya nggak terlalu banyak mikir gitu. Tapi kalau diingat-ingat sih perjuangannya, namanya perjuangan itu kan nggak sekali 2 kali, kan harus sampai di akhir gitu. Aku orangnya sih emang mungkin bukan aku aja gitu yang semua orang ya, aku rasa semua orang kayak gitu, berjuang terus mati-matian terus nggak bisa, akhirnya putus asa ya. Aku sih sempat putus asa, kita manusia biasa lah gitu, saya putus asa kayak gitu kan. Tapi dari sana kan sih orangnya, aku ini misalnya kalau lagi galau gitu cepet, kalau lagi marah juga gitu 1 hari doang gitu, nggak lama gitu, besok misalnya sekarang istilahnya galau gitu, nah biasanya bisa ganti perasaan gitu, istilahnya bisa tuker gitu, ganti yang baru. Aku misalnya kayak gitu ya, alhamdulillah gitu. Terus yang pertama, terus yang kedua, tadi kan yang pertama yang nggak mood lah gitu kan, lagi nggak mood, nggak bisa jadi konten, mau buat konten tapi nggak mau buat apa gitu, soalnya fokusnya ngejar visa ini gitu kan, gimana cara bisa dapat visa lah gitu. Nah kemarin aku sempat belajar perawat, jadi perawat lansia. Aku belajar cuma seminggu, terus biar dapat visanya kan aku bayar, terus ikut ujian di Jepang. Ya coba-coba gitu, tapi lulus. Coba-coba tapi lulus. Itu visanya tapi dapat 5 tahun kan kalau diurus gitu. Tapi aku masih nggak berani loh, soalnya kerjaannya itu kayak babysitter gitu, babysitterin orang-orang tua gitu. Tapi gajinya ya lumayan lah, sampai 25
dari 25 sampai 30-an, tapi pekerjaannya sulit. Kalau komunikasi itu yang paling penting sih, komunikasi kalau di ini jadi perawat. Tapi kalau dari Indonesia kita harus S1 dulu kok. Kalau kita harus S1 perawat dulu kalau dari Indonesia. Jadi kalau udah di Jepang itu apapun jurusan kita, kalau ambil ujian jadi perawat ini, otomatis bisa kita masuk di sana. Kayak aku ini kan, tapi aku masih mikir buat kerjaannya sana, soalnya gimana ya, nggak sesuai gitu kan. Orang aku kerja belajarnya bandara gitu, tapi larinya ke ini kan nggak nyambung gitu. Tapi sebagai jalan akhir yang mau nggak mau, tapi lulus gitu kan, lulus aku cari perusahaan yang bisa nerima buat perawat. Udah ada tapi banyak tapinya, masih bimbang gitu. Nah setelah itu adalah perhotelan ini, ujian perhotelan, daftarlah aku. Ya bayar juga itu hotelnya, ujiannya kan. Buat ikut ujian tuh kita bayar dulu sekitar, kalau dirupiahin 800.000 rupiah lah itu. Itu 2 kali soalnya, 2 kali ikut, sekali gagal. Nah ini 2 kalinya hari ini alhamdulillah aku lulus, dah dapat sertifikat hotel gitu kan. Itu kita bisa juga urus visanya, bisa ganti perpanjang pakai itu kan, dengan syarat kita udah punya perusahaan, bukan punya perusahaan, dan dapat kerjaan di suatu perusahaan itu. Yang aku sibukin itulah 1 bulan ini nulis CV-nya kan. CV untuk perawat juga beda, CV untuk perhotelan juga beda. Nah itu yang aku sibukin belakangan ini. Ya kalau di perawat itu kayak gini loh, kerjaannya itu ngurusin orang tua lah, makan, mandiin, ya bisa-bisa juga sih. Tapi kan ya buat orang tua kita gitu kan, besok bisa belajar, ya sebagai pengalaman sih juga nggak apa-apa, aku pikir sekali gitu kan. Pas orang tua udah tua kan kita bisa ngurus. Jadi bagusnya di sana sih kalau jadi perawat. Nah terus setelah ini aku masih mikir juga, alhamdulillah ya bisa lulus di perhotelan, dan aku udah interview, dan di sana ya lumayan bosnya itu masih bisa dibilang muda lah gitu. Masih umur 40 lah, masih pikiran kita itu sama lah gitu. Jalannya gitu dan pikiran sama lah. Nah terus itu kan di sana dia tanya-tanya aku pas interview itu, ya aku sudah biasa di interview kayak apa, udah biasa kan, saking biasanya ngomong jaraknya jauh, yang penting komunikasi itu lancar gitu. Itu kalau mungkin kalau bahasa Jepangnya itu di tempat aku ini perhotelan, aku hotel tapi ryokang, bahasa Jepangnya tuh ryokang, kayak villa gitu, villa di dekat gunung, dekat pantai, kayak resort kalau bahasa Indonesia resort ya, kayak resort kayak gitu ya. Terus ini itu kan resort, dia tanya aku, kamu kan hotel ini ya, kita bukan hotel, kita resort, apa bedanya gitu. Misalnya kan ada permainan air panas, ada kalau misalnya sekeluarga datang sana, kita bisa ada permainan air panasnya, bisa view-nya pantai sama gunung, pemandian air panasnya, wah. Terus ada hotelnya gitu, lengkap, dan ada restorannya untuk karaoke, untuk hiburan, untuk lengkap di sana. Ntar aku kasih tahu ini tempat aku kerja itu ya, tempat kerja insyaallah. Oke. Ya mungkin dari ini mungkin uploadnya tuh sering kayak aku sudah minta, ya kita
mudahan tapi lancar gitu kan, diterima, alhamdulillah. Seperti bosnya itu juga nanya aku kan, kamu main TikTok? Enggak, aku main YouTube. Terus diliatin interview diliatin, aku kasih ini lo subscribe, kaget langsung senyum semeringkah ke bosnya. Keren kamu main YouTube juga ya, senyum-senyum gitu lah. Oh iya, besok mungkin aku di sekeliling di dekat hotel di sana tuh penginapan tuh aku mau buat YouTube gitu. Kenalin sekeliling lah gitu. Ya alhamdulillah lah, hari ini dari yang berapa perusahaan yang menolak, berada 10 mungkin yang ditolak secara resmi. Itu kan istilahnya kalau ditolak secara resmi itu dibalikin CV kita lewat pos gitu kan. Kalau yang tidak resmi sih ini lewat email kan, karena corona juga lewat email gitu ngirim CV-nya, terus ditolak di sana berapa kali. Kalau lewat internet buat ada main navi namanya, itu berapa kali aku ditolak. Ya pertama ditolak, kedua, ketiga tuh udah biasa kan. Nulis CV-nya tuh paling sulit lah, belum nulis motivasi karena apa, riwayat kerja, riwayat sekolah, di sana lah tempat ribetnya. Tapi ya alhamdulillah perjuangan itu nggak mengkhianati kita lah. Nggak 1 kali 2 kali berjuang, sampai kalian nggak nafas guys. Nah, kayak motivator. Oke bro, mungkin sekedar gitu aja sih. Tapi kemarin sih ada yang komen kenapa nggak upload banyak kok di IG. Aku bilang lagi sih buat visa gitu. Ya alhamdulillah mudah lancar. Sebenarnya sih aku mau pulang itu, pengen pulang 1 bulan 2 bulan itu balik lagi ke Jepang, nggak bisa kan. Tapi itulah, kita nggak tahu nasib orang itu seperti apa. Jangan merasa di atas terus, karena roda itu pasti berputar. Kadang kita di bawah, kadang ya kita, kalau kita di atas ya kita lihat di bawah seperti apa. Jangan kita semakin lihat ke atas gitu. Intinya jangan sombong lah. Misalnya kalau aku sombong, tegur lah. Nah, ya itu kita tidak luput dari kesalahan. Wes. Oke bro, aku rasa gitu doang ya info aku kenapa nggak upload gitu. Mohon maaf sebesar-besarnya, tiba-tiba nggak upload gitu. Oke, aku rasa kayak gini lah. Next video aku kayaknya mau jalan-jalan next ya.